Hello guys, welcome back to my digital journal. Review new here, welcome. Kali ini aku bakal bahas bagaimana sih untuk mempersiapkan diri kita untuk semester selanjutnya. Karena kan semester ganjil udah selesai dan sekarang kita memasuki semester genap. Nah sebenarnya itu harus berkaitan banget dengan salah satu komen di video aku sebelumnya yang mengatakan bahwa Kak, bagaimana sih caranya supaya kita itu tetap semangat belajar dan gak ngedown kalau misalnya nilai kita kurang memuaskan. Nah di video ini tuh aku bakal ngebahas yang berkaitan banget dengan itu. Karena aku bakal ngebahas tentang bagaimana sih supaya nilai kita bagus dengan cara belajar kita efektif. Terus yang kedua bagaimana menunjang nilai ujian kita yang misalnya biasa-biasa saja. Dan yang ketiga adalah aplikasi-aplikasi yang membantu aku belajar selama online school yang semoga juga bisa membantu kalian juga selama ini. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita ke videonya. Langkah pertama yang aku siapkan saat memulai semester baru adalah membuat action plan. Action plan adalah untuk menjadi motivasi aku untuk belajar di sekolah. Ini tuh membantu aku agar tetap fokus sama tujuan aku untuk belajar tuh apa. Nah ini mencakup pertama itu ada goals. Nah goals itu ada cita-cita kita apa. Yang kedua ada alasan atau reasons kenapa kita memilih goals tersebut. Yang ketiga ada kebiasaan apa aja yang harus kita kembangkan demi mencapai goals kita. Yang keempat ada rewards atau hadiah ketika kita mencapai goals kita. Dan yang kemudian ada konsekuensi adalah ketika misalnya kita tidak mencapai goals kita dalam waktu 1 tahun dan sebagainya. Dan yang terakhir ada quotes atau kutipan yang menginspirasi dan memotivasi aku untuk tercapai goalsnya. Nah ingat ya, jangan pernah membanding-bandingkan goals kamu tuh sama orang lain. Karena setiap orang itu unik kok dan mereka pasti punya suksesnya di jalan masing-masing. Aku pernah menemukan quotes di internet yang menurut aku bagus banget. Don't compare to others. There's no comparison between the sun and the moon. They shine when it's their time. Jadi setiap orang itu punya waktu yang masing-masing untuk bersinar dan sukses. Maka dari itu semangat terus ya untuk mencapai goals kamu dan jangan pernah membanding-bandingkan diri kamu ke orang lain. Semangat! Tahap yang pertama adalah ketika ingin mempelajari suatu hal, kamu itu fokuskan diri kamu dan eliminasi segala distraksi apapun itu yang menghalangi kamu untuk fokus. Nah, jadi ketika guru sedang menjelaskan materi itu, kamu fokuskan diri kamu dulu terhadap materi tersebut. Karena kalau misalnya kamu ada distraksi atau kamu misalnya punya mindset, aku masih bisa kok mempelajari ini di lain waktu. Misalnya aku sekarang lagi males deh, nanti besok aku bakal masih bisa belajar kok. Nah, jangan pernah punya mindset itu. Karena sebenarnya ini berkaitan juga sih dengan tips time management. Supaya kita itu, kalau misalkan kita nggak tahu kan di masa depan itu kita bakal ada tugas nggak, atau misalnya ada suatu kegiatan yang menghalangi kita untuk menunda-nunda untuk mempelajari materi ini. Sehingga kita tuh kalau misalnya masih punya pertanyaan atau misalnya kalau masih belum paham dengan materi tersebut, kita itu nggak bakal paham-paham, jadi nggak bakal selesai nih untuk memahami materi tersebut. Jadi saran aku adalah kamu itu fokuskan dan eliminasi segala distraksi yang menghalangi kamu untuk fokus terhadap materi tersebut. Bisa dengan mematikan handphone, mematikan segala notifikasi, atau misalnya kamu ingin sambil mendengarkan musik dan sebagainya. Sekarang kita lanjut ke tahap kedua, di mana setelah kita mempelajari materi tersebut, bagaimana sih caranya supaya materi tersebut itu selalu nempel di otak kita. Nah, kamu pernah nggak sih merasakan yang namanya kamu itu mempelajari suatu rumus, tiba-tiba minggu depannya aja kamu tiba-tiba udah lupa dengan rumus tersebut. Bahkan gak berminggu-minggu deh, kamu 2 jam setelah mempelajari materi tersebut, rumus tiba-tiba udah lupa. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari the forgetting curve. Nah, atau ini adalah suatu kurva yang menunjukkan bahwa bagaimana suatu informasi yang kita pelajari itu menghilang seiring berjalannya waktu tanpa adanya pengulangan. Lantas, bagaimana caranya agar the forgetting curve itu tidak terjadi terhadap kita? Nah, yang pertama kamu bisa melakukan yang namanya review materi secara berkala. Jadi, kamu review terhadap materi yang telah kamu pelajari, misalnya yang diajarin kamu kemarin, kamu review misalnya 3 menit per hari saja cukup dengan cara membaca-baca materi tersebut lagi, atau tanya jawab di otak kamu itu cukup saja, nggak perlu menunjukkan waktu yang lama. Terus yang kedua adalah kamu bisa melakukan yang namanya memahami materi tersebut. Jadi kamu tahu di 5W 1H-nya terhadap materi tersebut. Misalnya kamu sedang mempelajari sejarah nih, kamu tahu nih apa yang membuat peristiwa itu terjadi, kenapa bisa terjadi, bagaimana itu terjadi. Jadi kita lebih memahami bukan menghafal. Karena kalau misalnya kita menghafal itu, kita lebih menyimpan memori tersebut di jangka pendek. Sedangkan kalau misalnya kita memahami materi tersebut, kita disimpan dalam memori jangka panjang, sehingga kita tidak mudah lupa. Dan yang ketiga adalah kamu bisa melakukan yang namanya the spacing effect. Jadi itu adalah efek di mana kita itu otak kita itu dapat menerima informasi lebih mudah dan daya ingat kita juga bakal lebih tahan lama. Itu dengan
dengan cara namanya spacing effect. Jadi kita itu lebih baik menyicil materi dibandingkan kita menumpuknya pada suatu saat. Jadi misalnya lebih baik kita nyicil dibandingkan kita SKS dalam malam sebelum kita ujian. Nah itu bakal lebih buruk karena otak itu tuh bakalnya menghadapi namanya overload. Nah layaknya aja seperti handphone kita nih, kalau misalnya memori atau storage handphone kita itu diisi dengan penuh dalam waktu yang cepat, handphone kita itu tidak bakal menerima itu dengan baik. Misalnya jadi handphone kita jadi lemot dan sebagainya. Itu bakal terjadi juga terhadap otak kita kalau misalnya storage atau memori kita itu diisi dalam waktu yang cepat dan penuh. Nah setelah kamu merasa kamu sudah paham banget nih sama materi yang kamu sedang pelajari dan kamu merasa cukup terhadap diri kamu, kita lanjut ke tahap ketiga adalah jangan lupa untuk mempelajarinya atau mengajarinya itu terhadap teman-teman kita. Nah ini adalah salah satu hal yang penting banget sih, dan aku sudah merasakan banyak banget manfaatnya dengan aku mengajari ke teman-teman. Itu materi aku tuh bakal lebih nempel dan aku benar-benar jadi lebih paham dengan apa yang aku telah pelajari. Bahkan yang aku banyak yang belum aku ketahui, aku jadi banyak tahunya karena aku mempelajari dengan terhadap orang lain. Nah menurut William Glasser, seorang psikiater, mengatakan bahwa kita itu belajar dengan cara 95% itu dengan cara mengajari terhadap orang lain. Nah ternyata aku juga merasakan banyak banget sih manfaatnya dan menyumbang banget terhadap apa yang aku telah sedang pelajari. Nah sedangkan dengan kita tuh mempelajari dengan cara membaca, dengan cara mendengar penjelasan guru, itu hanya menyumbang sekitar 10-35%. Nah dengan itu banyak banget kan manfaatnya. Nah maka dari itu jangan lupa untuk mengajar juga ke teman-teman, jangan pernah pelit ilmu dan sebagainya. Nah selanjutnya setelah kita nih melalui belajar efektif dan sebagainya, pasti kita menghadapi yang namanya itu bakal datang nih tugas-tugas dari guru. Menurut aku kendala yang kita biasa dalam mengerjakan tugas itu ada dua, yaitu kalau misalnya tugasnya banyak banget, yang kedua adalah tugasnya itu susah banget. Jadi bagaimana sih cara menghadapinya? Nah untuk tugas yang banyak banget, kamu bisa yang menggunakannya dengan nama skala prioritas. Jadi kita bisa memprioritaskan dulu nih mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu, mana yang harus kita selesaikan terlebih dahulu, sehingga kita tuh nggak bingung nih mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu sehingga cepat selesai. Nah maka dari itu aku membuat yang namanya skala prioritas. Nah, yang keduanya adalah bagaimana cara menghadapi tugas yang sulit. Nah dengan AD Online School ini kita kan jadi lebih serba mandiri, kita lebih sendiri untuk mengerjakan tugas itu. Kalau misalnya sulit juga kita harus mandiri. Nah maka dari itu kita harus memanfaatkan yang namanya aplikasi-aplikasi yang ada di Play Store. Nah dengan aplikasi-aplikasi yang ada di Play Store menurut aku banyak yang bermanfaat banget sih, seperti misalnya kayak Kanda, yaitu kita memungkinkan kita untuk bertanya terhadap guru di Kanda. Terus yang kedua ada aplikasi Colourn yang membantu tugas-tugas matematika kita dan pelajaran eksak lainnya. Dan yang ketiga ada aplikasi Brainly yang mungkin kamu sudah tahu banget, karena Brainly ini kita bisa menanyakan segala tugas. Jadi menurut aku untuk tugas yang sulit itu bisa diselesaikan dengan yang namanya menggunakan aplikasi. Terus kalau misalnya tugas yang numpuk kita bisa selesaikan dengan yang namanya skala prioritas. Sedangkan kalau misalnya kamu ingin lebih spesifik lagi sih caranya gimana sih untuk menghadapi tips-tips tugas yang menumpuk banget, yang gak cepat-cepat selesai, kamu bisa tonton video aku yang sebelumnya, itu adalah tips agar tugas numpuk. Diklik pojok kanan atas, karena di video itu aku sudah menjelaskan bagaimana sih untuk menyelesaikan tugas yang sulit, tugas yang numpuk dan sebagainya. Aplikasi belajar yang aku suka adalah pertama ada Aku Pintar. Nah, aplikasi Aku Pintar ini bagus banget, aplikasinya lengkap dan juga gratis. Di situ aplikasi ada materi yang berbentuk rangkuman, terus ada tes minat bakat, ada tryout UTBK, bahkan ada info kampus dan info beasiswa. Jadi menurut aku ini all in one banget buat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi pelajar. Nah, bagi kamu yang ingin download, kau bisa klik link in my description atau link yang ada di komen, karena di situ kamu bisa berkesempatan untuk memenangkan hadiah dari Aku Pintar. Pokoknya Aku Pintar aplikasinya bagus banget buat kamu yang ingin belajar dan mencari info-info pelajar lainnya. Aplikasi kedua yang aku suka adalah Study Bunny. Nah, Study Bunny ini lucu banget buat kamu yang ingin belajar itu seperti main game. Jadi kamu itu punya peliharaan. Nah, peliharaan itu kamu rawat dengan cara kamu itu semakin lama waktu kamu belajar, kamu akan mendapatkan koin untuk merawat binatang kamu atau peliharaan kamu. Jadi misal kamu belajarnya 50 menit, nah kamu bakal dapat koin, yang mana koin itu bisa kamu belikan untuk menghias ruangannya, terus juga kamu bisa memberikannya baju dan sebagainya. Selain ini juga, selain timer juga di aplikasi ini ada flashcards, terus juga ada to-do list buat nulis-nulis tugas kita ada apa aja. Jadi menurut aku aplikasi ini udah bagus sih, kayak ada flashcards, ada timer, to-do list. Selain itu juga kita bisa memiliki peliharaan, pokoknya gemes deh. Nah, yang terakhir
terakhir ada aplikasi Quizizz. Buat kamu yang sering nonton video aku, pasti kamu tahu dong aku suka banget sama aplikasi Quizizz. Karena di aplikasi Quizizz ini memungkinkan kita untuk berlatih soal dengan cara supaya bermain quiz. Pokoknya tuh fun banget. Jadi tuh kayak bener-bener kayak main quiz, kayak kita lagi main game, kan ada points, ada lagunya, pakai fun. Jadi di sini juga latihannya tuh kamu tinggal ketik aja bab kamu tuh sedang mempelajari apa dan bab apa yang ingin kamu pelajari, kamu ketik aja dan kamu akan menemukan soalnya sesuai kamu kelas berapa. Pokoknya ini bagus, wajib banget dicoba ya. Well, that's all guys, itu tips bagaimana caranya untuk mempersiapkan diri untuk semester baru. Dan kalau misalnya kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kamu supaya teman kamu juga untuk mempersiapkan semester baru lebih fresh dan lebih fun lagi. Okay, see you in the next video. Dadah!